Dari 25 brand otomotif kendaraan roda 4 yang berpartisipasi di pameran otomotif IIMS 2024, 2 diantaranya merupakan brand otomotif baru yang masuk ke pasar Indonesia, yakni VinFast asal Vietnam dan Build Your Dream atau BYD asal Tiongkok. Kedua brand kendaraan roda 4 ini akan fokus membuat dan menjual kendaraan listrik di Indonesia. VinFast asal Vietnam didirikan pada 2017 dan berada di bawah naungan Vingroup yang fokus pada sektor industri Vietnam. CEO VinFast Indonesia, Tran Quoc Huy, menyatakan bahwa dukungan pemerintah Indonesia menjadi salah satu alasan masuknya VinFast ke pasar otomotif nasional. Indonesia is like, one of the first market outside Vietnam in Asia that VinFast decide to come into, and there's a lot of good reason for it. First of all, I think in terms of scale, you already have the scale there. The market, annually total volume is like on average around 1 million total units sold every year, and that's going to be a steady every year going to be around 1 million market. And secondly, we decided to come to Indonesia because of all the support from the government. Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo juga sempat mengunjungi pabrik VinFast di kota Hai Phong, Vietnam, guna meninjau pabrik dan mengajak VinFast berinvestasi di Indonesia. VinFast mengaku siap membangun pabrik perakitan mobil listrik di Indonesia. Kapasitas produksi tahap awal sekitar 50.000 unit per tahun dengan nilai investasi mencapai 18,7 triliun rupiah. Selain VinFast, ada Build Your Dream atau BYD yang merupakan perusahaan otomotif khusus kendaraan listrik sejak tahun 1995 di Tiongkok. Presiden Direktur BYD Indonesia, Igel Zhao, di IIMS menyatakan ketertarikannya untuk masuk ke pasar Indonesia. Alasannya, masih ada ceruk untuk penjualan kendaraan listrik yang bisa diisi oleh produsen seperti BYD. Of course, as the largest economic and population countries in ASEAN, Indonesia is just a matter of time for this kind of the revolutions. We believe this is also our obligations and responsibilities to transfer, to introduce the very new, the very latest technology of the automobile to Indonesia markets. BYD menyampaikan bahwa investasi yang akan mereka gelontorkan untuk membangun pabrik pembuatan kendaraan listrik di Indonesia mencapai 20,3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Usai meninjau area pameran IIMS, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memimpin produksi kendaraan listrik dengan memanfaatkan produsen-produsen otomotif yang membuka pabriknya di Indonesia. Semuanya kita dorong agar tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia. EV semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan EV baterai. Hadirnya merek otomotif baru dari Tiongkok dan Vietnam di pasar otomotif Indonesia ini akan mempengaruhi iklim kompetisi dan transfer teknologi kendaraan yang masif di Indonesia. Ya, saya rasa dari dulu ya, suatu kompetisi adalah hal yang positif ya, karena kita ingin meningkatkan industri otomotif nasional. Jadi harapannya bukan hanya mobil CPU, tapi adalah mobil produksi dalam negeri yang berkembang ke depannya. Dan ini kan memberikan pilihan buat konsumen, dan kami tidak khawatir. Semakin banyak pemain, semakin banyak pilihan mobil buat konsumen, yang jelas yang diuntungkan adalah konsumen Indonesia. Karena secara kita pasti ada kompetisi, dan ketika kita berkompetisi itu kan pasti kita mengeluarkan inovasi yang terbaik, mengeluarkan produk dan inovasi terbaik, gimana caranya menghasilkan produk yang lebih baik buat masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau menurut gue sih memang harus diakui sekarang Jepang sudah agak susah kalau dibilang the best in otomotif ya. Memang sudah harus diakui kalau Cina udah mulai menguasai. Produknya bagus-bagus, kebetulan gue juga ada pakai motor Cina dan mobil Cina. So far sih no problem ya, puas-puas aja. Makin kesini mulai bagus ya. Kalau dulu kan lihat Wuling gini misalnya, Wuling apa sih mobil Tiongkok gitu kan, kualitasnya gimana, after sale service-nya gimana gitu ya. Kalau sekarang udah mulai masuk BYD, Ceres, banyak gitu kan kayaknya udah orang tuh aware gitu ya. Ini kayaknya mereka serius gitu. Dua merek baru di pasar otomotif nasional ini harus menyiapkan strategi agar bisa mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan yang ada di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.